Halo, apa kabar? Saya Kunto Adiwibowo dan kali ini kita bertemu di seri kuliah metode survei. Oke. Saya punya cerita sedikit dan ini pengalaman saya di Vkom Unpad. Saya membaca banyak skripsi dan salah satu yang menarik bagi saya adalah skripsi-skripsi yang membahas tentang pencarian informasi. Oke. Kebanyakan skripsi yang membahas pencarian informasi mengutip Donoghue dan Tipton tahun 1973 yang asumsi utamanya adalah orang cenderung menghindari informasi yang tidak sesuai dengan image of reality-nya karena terasa membahayakan. Itu yang biasanya dikutip. Oke. Tapi karena saya juga uh, belajar tentang selective exposure, saya bertanya, ini kan asumsi teori selective exposure. Ya, lalu kemudian saya cari literatur tentang information seeking ini dan saya cari Donoghue dan Tipton tahun 73 dan celakanya saya nggak bisa menemukan literatur aslinya Donoghue dan Tipton tahun 73. Tapi yang menarik adalah saya menemukan buku dari Case tahun 2007, Looking for Information, judulnya A Survey of Research on Information Seeking Needs and Behavior, second edition. Di sana Case bilang bahwa Donoghue dan Tipton memang salah satu pelopor yang membuat model pencarian informasi dari sisi langkah-langkah orang mencari informasi dan bukan dalam artian sebab akibat, apa yang menyebabkan orang mencari informasi dan apa akibat dari pencarian informasi ini. Dan yang menarik adalah Case menulis bahwa Donoghue and Tipton sendiri bilang bahwa model yang mereka buat tidak ditujukan untuk mendesain sebuah penelitian tentang information seeking, ya kan? Dan bagaimana kita bisa mengambil model yang dibuat bukan untuk penelitian dan kita jadikan sebagai model penelitian. Oleh karena itu, menurut saya ini pentingnya literatur review dalam penelitian kuantitatif terutama. Oke, lalu apa literatur review itu? Literatur review sederhananya adalah kita mengumpulkan literatur untuk menjadi peta, ya kan, atau map. Kalau saya mau berjalan dari titik A ke titik B, maka supaya perjalanan saya bisa bagus dan saya bisa memplanning perjalanan saya, lebih baik kalau saya punya map atau peta. Literatur review adalah peta jalan penelitian dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita meneliti. Ya kan, ada banyak peneliti di dunia yang mungkin juga punya ide yang hampir sama dengan ide kita. Ya kan? Daripada kita reinventing the wheel atau menciptakan roda padahal roda itu sudah diciptakan atau membuat jalan baru padahal jalan tolnya sudah ada gitu kan. Kan lebih baik kita pakai jalan tol lebih cepat dan kita bisa menambah titiknya, ya kan, menambah titik-titik of interest di peta itu mungkin kira-kira literatur review. Oke. Dan literatur review sendiri bisa penting bagi kita pertama mengidentifikasi topik penelitian dan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Hasil dari literatur review dalam penelitian kuantitatif biasanya adalah hipotesis. Lalu kemudian yang kedua, mengidentifikasikan literatur yang sesuai dengan konteks penelitian kita, bahwa kita punya konteks penelitian ini dengan konsep ini, dengan teori ini. Mungkin ada literatur-literatur yang sebelumnya yang juga sudah membahas itu namun berserakan, perlu dikumpulkan, ya kan. Lalu kemudian itu juga membantu kita akhirnya untuk menetapkan titik berdiri kita. Oke, saya titik berdirinya di sini. Di antara literatur-literatur ini, saya pilih yang ini. Gitu. Dan saya akan memberikan kontribusi yang ini. Ya kan? Dan yang selanjutnya membangun pemahaman konsep dan istilah teoritis. Untuk ini saya juga punya cerita. Pansos, panjat sosial. Ya kan? Sering diterjemahkan sebagai social climbing. Yang menarik adalah coba Anda cari di Google Scholar, cari social climbing and Instagram or social media, dan kebanyakan penelitiannya dari Indonesia. Pertanyaannya, apakah tidak ada social climbing di luar negeri? Cinderella itu social climber yang paling populer yang kita kenal. From nobody to somebody, ya kan? Dia memanjat hierarki sosial, ya kan?
dalam pengertian social climbing di sosiologi maupun psikologi, social climbing lebih pada bagaimana seseorang bermigrasi dalam hierarki sosial, ya kan? Dan hierarki sosial bisa macam-macam, bisa pendidikan dari nobody jadi profesor misalnya atau doktor, gitu kan? Atau dari wali kota jadi presiden misalnya. Kita punya cerita itu social climber, ya kan? Lalu apakah social climber bisa kita terapkan di konteks Instagram, media sosial, untuk kita bisa percaya diri bahwa social climbing memang tepat? Butuh literatur review yang ekstensif untuk mengklarifikasikan pemahaman konsep dan istilah teoritis itu. Kemudian, fungsi selanjutnya dari literatur review adalah memberikan kita wawasan tentang metode atau pilihan metode yang sesuai dan berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian kita. Ya kan? Daripada kita menebak-nebak metode apa yang paling pas, kan lebih baik orang-orang yang sebelum kita sudah punya pengalaman dalam meneliti dan kita tinggal membacanya. Lalu kemudian yang terakhir, ketika misalnya hasil penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis kita, ya kan? Atau ada variasi yang mengejutkan dari hasil penelitian kita. Literatur review akan membantu kita dalam menganalisis dan menginterpretasi hasil penelitian itu, ya kan? Kita mungkin tidak mempertimbangkan variabel tertentu dalam penelitian kita, tapi di literatur lain variabel itu jadi penting, ya kan? Dan mungkin itu bisa menjelaskan kenapa hasil penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis. Itu tentang literatur review.